Bab 9 Harta Karun Peri. Pedang suci yang jatuh dari langit. Di sisi lain, Chen Chang'an tidak tahu apa yang dipikirkan Ling Baur. Ada cahaya di matanya, karena baru saja, saat Ling Baur menerobos alam kecil, dia sebenarnya mendapat 50 poin domain yang diberikan oleh sistem. Itu benar-benar mengejutkannya. Apakah itu tidak apa-apa? Sistem mengatakan, karena tuan rumah dan Ling Baur terikat pada hubungan master magang, selama Ling Baur menerobos dunia, dia akan memberi tuan rumah beberapa hadiah nilai domain. Semakin tinggi basis budidaya, semakin banyak nilai domain akan didapat. Chen Chang'an sangat gembira, saya tidak menyangka hal sebaik ini akan terjadi. Setelah itu, dia menerima lebih banyak peserta magang, dan selama budidaya mereka terus meningkat, bidang tak terkalahkannya dapat terus berkembang. Pada hari kedua, fajar menyingsing. Ketika Chen Chang'an bangun, dia hanya merasa segar. 3 tahun, aku akhirnya bisa tidur nyenyak. Kuil itu sunyi, dan irisan daging harimau ditaruh. Ling Baur meringkuk, ditutupi kulit harimau, dan tidur nyenyak. Chen Chang'an tersenyum. Benar saja, kejadian tadi malam bukanlah mimpi. Wilayahnya yang tak terkalahkan adalah nyata. Tanpa diduga, dalam satu malam, dia tidak hanya membunuh 2 ahli jin dan yang kuat, tapi dia juga menerima murid kecil yang berperilaku baik dan lincah. Di sampingnya, rumput ekor anjing menggelengkan kepalanya, seolah menyapa Chen Chang'an. Ini adalah rumput liar yang dia sentuh dengan santai tadi malam dan menamakannya, ekor kecil. Setelah melakukan peregangan, Chen Chang'an bangun, tetapi dia tidak membangunkan Ling Baur yang sedang tidur nyenyak. Kini bidang tak terkalahkannya, dari awal 2 meter, telah meluas menjadi 8 meter. Kuil abadi ini hanya berukuran 5 meter, yang berarti wilayah kekuasaannya yang tak terkalahkan telah meluas hingga 3 meter ke dunia luar. Dia berjalan keluar dari kuil abadi, tetap berada di tepi medan tak terkalahkan, dan melihat ke kejauhan dari puncak gunung. Itu adalah pegunungan tak berujung, subur dan hijau, dengan matahari terbit dan burung beterbangan. Hari yang baik dimulai hari ini. Tiba-tiba, cahaya terang menembus langit dan jatuh ke gunung Feixian. Dengan suara keras, sinar cahaya itu tenggelam ke tanah di depan Chen Chang'an. Mata Chen Chang'an membelalak. Adegan yang tiba-tiba itu membuatnya benar-benar tidak terduga. Suara keras itu membangunkan Ling Baur yang sedang tidur nyenyak di kuil. Ling Baur mengantuk, mengusap matanya dan berjalan keluar. "Tuan, apa yang terjadi?" Chen Chang'an menatap ke tanah tempat cahaya itu tenggelam. Saat cahayanya menghilang, ada pedang tembaga patah yang dimasukkan di sana. Itu adalah pedang perunggu yang jatuh dari langit. Chen Chang'an merasakan ketakutan yang masih ada, dan wajahnya menjadi pucat. Untungnya, dia tidak meninggalkan bidang yang tak terkalahkan. Jika dia berjalan beberapa meter lebih jauh, pedang perunggu patah yang jatuh dari langit ini akan membunuhnya. Benar saja, dunia luar terlalu berbahaya. Sebuah pedang. Ling Baur benar-benar mengantuk. Bayangkan pedang ini jatuh dari langit. Dia membelalakkan matanya. "Tuan, apakah pedang ini adalah harta peri yang sama yang datang ke dunia tadi malam?" "Harta karun peri apa?" Chen Chang'an bingung. "Tuan tidak tahu. Beritahu saya." Ling Baur mengangguk dan menceritakan kepada Chen Chang'an apa yang terjadi tadi malam. Ketika Chen Chang'an mendengar ini, dia tercengang. Bayangan tinju yang menakutkan meledak di langit, dan pedang peri jatuh. Di luar dugaan, hal mengejutkan seperti itu terjadi di 100.000 gunung tadi malam. Sayangnya, dia tidak terlihat di kuil. Sedikit kasihan. Namun ia tidak mengetahui bahwa semua ini disebabkan oleh kegagalan Chen Chang'an dalam mengontrol kekuatannya sendiri saat ia membunuh hantu perempuan tersebut. 100.000 gun.
benar-benar misterius dan berbahaya. Selain pembangkit tenaga listrik yang menakutkan seperti tuannya, pasti ada pembangkit tenaga listrik lain yang tersembunyi. Chen Chang'an mengajarkan, murid yang baik, kamu benar. Meski menjadi guru itu sangat kuat, ada orang di luar manusia dan ada surga di luar. Jangan sombong dan sombong, kamu harus rendah hati. Selama Ling Baur berada dalam wilayah kekuasaannya yang tak terkalahkan, tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Tapi setelah meninggalkan alam tak terkalahkan, dia tidak bisa menyelamatkannya. Tuan, muridnya pasti akan bersikap rendah hati. Melihat pedang perunggu yang patah itu, Chen Chang'an berkata, Guru, kamu bilang ini harta peri itu, kenapa tidak terlihat seperti itu? Begitu kata-katanya selesai, Ling Baur sudah melompat, meninggalkan alam tak terkalahkan, dan sampai ke pedang perunggu yang patah. Chen Chang'an terkejut. Sayang kembalilah. Ling Baur meninggalkan alam tak terkalahkan. Jika ada bahaya pada pedang perunggu yang patah itu, dia tidak bisa melindunginya. Saya baru menerima magang tadi malam, jangan mati hari ini. Tuan, ada apa? Melihat pedang perunggu yang patah itu tidak bergerak, tidak melukai Ling Baur. Chen Chang'an menghela nafas lega, tidak ada apa-apa. Begitu kata-kata itu keluar, Ling Baur sudah mengambil pedang tembaga yang patah itu dan mengayunkannya. Menguasai, pedang ini seharusnya bukan harta peri dari tadi malam. Itu sangat biasa, dan tidak mengandung kekuatan apapun. Ketegangan hati Chen Chang'an menjadi rileks. Bawakan ke guru untuk dilihat. Ling Baur kembali ke domain tak terkalahkan dengan pedang perunggu yang patah, dan menyerahkan pedang itu kepada Chen Chang'an. Ling Baur tidak merasakan luar biasa dari pedang perunggu patah ini, tapi Chen Chang'an benar-benar bisa merasakannya. Dia merasakan kekuatan yang terkandung dalam pedangnya. Tapi kekuatan ini terlalu lemah. Selama dia mengerahkan kekuatan, dia bisa mematahkan pedangnya. Tuan, bagaimana kabarnya? Chen Chang'an menggunakan fungsi kedua dari domain tak terkalahkan, semua makhluk hidup. Di tangannya, pedang perunggu yang patah ini sedang diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, pedang itu berubah menjadi pedang perunggu baru, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Wow, pedang yang indah sekali. Mata Ling Baor bersinar dengan bintang-bintang kecil. Pedang perunggu saat ini telah mengalami perubahan yang luar biasa dari pedang perunggu patah sebelumnya. Cahaya perunggu berkedip-kedip, mengukir matahari, bulan dan bintang di satu sisi, dan gunung, sungai, dan pepohonan di sisi lain. Yang abadi itu agung dan luar biasa. Di gagangnya, dua karakter, Secret Immortal, terukir. Pedang ini disebut pedang suci abadi. Setelah menggunakan semua makhluk hidup untuk memperbaiki pedang suci ini sepenuhnya, kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, jika Chen Chang'an ingin mematahkan pedangnya, dia hanya membutuhkan sedikit tenaga. Pedang ini tidak berguna baginya, dan dia tidak menyukainya. Jika Xian Bao adalah benda ini, itu terlalu rendah. Jika kamu menyukainya, berikanlah padamu. Chen Chang'an melemparkan pedang suci abadi ke Ling Baor. Ling Baor mengambil alih pedang suci abadi yang telah diperbaiki dan tersenyum bahagia. Guru sangat baik, terima kasih guru. Bab 10, saat Bodhi berkembang, kekuatan kedua belah pihak datang. Namun, ketika Ling Baor mengambil alih pedang suci yang dipulihkan, dia benar-benar tersentuh. Kekuatan yang sangat menakutkan. Pedang ini tidak sesederhana yang dikatakan tuannya. Tuan, pedang ini pasti merupakan harta peri yang datang ke dunia tadi malam. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya, kekuatan ini terlalu lemah. Bagaimana bisa itu menjadi harta peri?
Ling Bao'er mendengarkan kata-kata Chen Chang'an dan merasakan kekuatan agung yang terkandung dalam pedang suci abadi. Wajahnya lesu. Apakah kekuatan ini sangat lemah? Chen Chang'an melambaikan tangannya, tangki air di luar kuil sudah penuh, biarkan guru memindahkannya ke kuil, lalu membuat sarapan. Ling Bao'er menyingkirkan pedang suci abadi dan tidak memikirkannya lagi. Karena tuannya berkata tidak, itu pasti bukan harta peri yang tadi malam. Tuan, Anda ingin sarapan apa? Mata Chen Chang'an berbinar, hanya harimau iblis tadi malam, pergilah untuk merebus kaki harimau dan memakannya, dan ingatlah untuk menambahkan cambuk harimau ke dalamnya. Tuan, cambuk harimau juga harus direbus. Ling Bao'er lemah. Tentu saja, saya telah bekerja terlalu keras untuk guru selama periode ini, dan saya harus menebusnya. Melihat wajah kecil Ling Bao'er memerah, Chen Chang'an menepuk kepalanya. Oh, Tuan, mengapa Anda memukuli Bao'er? Ling Bao'er memeluk kepalanya dengan sedikit keluhan di wajahnya. Apa yang kamu pikirkan? Jangan buru-buru memasak. Oh. Ling Bao'er berlari kembali ke kuil dengan telanjang kaki. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya, dia tidak memiliki hubungan dengan Ling Bao'er. Dia baru berusia remaja, dan dia adalah bandara. Meskipun dia berperilaku baik dan cantik, dia bukan tipenya. Hei, payudara dan bokong gendut, yang terbaik di dunia, ini hidangan yang ingin dia makan. Sambil menggelengkan kepalanya dan tidak berpikir lagi, Chen Chang'an melihat sekeliling. Di luar candi ditumbuhi ilalang, puing-puing pecah di mana-mana, dan di depan gapura ada pohon limau yang sudah mati. Chen Chang'an tidak menyukai lingkungan seperti itu. Dengan lambaian tangannya, Chen Chang'an melemparkan semua makhluk hidup lagi. 3 meter di luar kuil, lampu hijau berkedip-kedip, dan dalam sekejap, semua rumput liar berubah menjadi rumput roh. Itu mengubah kuil abadi ini menjadi harta karun. Setelah itu, Chen Chang'an berjalan kembali ke pohon bodi yang tua dan sekarat. Pohon bodi hanya berjarak 3 meter dari kuil, dan dia meletakkan tangannya di atas pohon bodi. Ketika kayu mati muncul, pohon bodi dibangkitkan dan penuh vitalitas. Ia menggoyangkan dahan dan daunnya serta mengeluarkan suara gemerincing. Chen Chang'an tersenyum puas. Hampir sama. Lingkungan seperti ini cocok untuk ditinggali orang asing seperti saya. Dan Ling Bao'er, yang baru saja hendak keluar untuk memindahkan tangki air, melihat perubahan di luar, matanya yang cerah melebar, dia membeku di tempat seolah membatu, dan mengalami syok lagi. Apakah ini halusinasi? Kok keluar kuil, bagian luarnya berubah. Di kaki gunung Feixian, angin hitam bertiup. Angin hitam menghilang, dan manusia serta kuda muncul sepanjang jalan. Mereka mengenakan jubah hitam dan topeng meringis, memancarkan aura suram. Pria yang memimpin, mengenakan topeng meringis emas, memandang ke puncak gunung. Melalui topeng meringis, mata itu memancarkan cahaya suram dan dingin. Sinar cahaya barusan pasti merupakan penglihatan bahwa harta abadi telah datang ke dunia, dan kali ini saya harus datang untuk memenangkan harta abadi. Dia melambaikan tangannya, siap naik gunung. Pada saat ini, 3 Ling Hong membelah langit di kejauhan dan segera datang. Ling Hong menghilang, memperlihatkan 3 pria kekar, wajah mereka kasar, wajah mereka terluka oleh pisau, dan penampilan mereka mengerikan dan ganas. Mereka juga menuju gunung Feixian di depan mereka. Pria kekar di kepala penuh mana, dan basis budidayanya ada di Jin dan Zhou-Xiongtian. Dia adalah penguasa gua naga jahat, Li Batian. 2 orang di belakang mereka adalah 2 tetua gua naga jahat, dan mereka juga kuat di alam inti emas. Li Batian melihat pejalan kaki ini, matanya terkejut,
lalu berhenti dan berteriak. Dia adalah master sekte dari sekte hantu, Qiyu Qiantu. Pria berjubah hitam dengan seringai emas mencibir, "Libatian di Gua Naga Jahat, sepertinya kamu juga di sini untuk bersaing memperebutkan harta peri yang datang ke dunia tadi malam." "Benar saja, Master Sekte Qiyu, kamu boleh datang, kenapa aku tidak bisa datang?" Qiyu Qiantu berkata dengan acuh tak acuh, "Orang-orang dari 9 pedang sekte pasti datang juga." Libatian tertawa, "Orang-orang dari sekte 9 pedang tidak bisa datang." "Mengapa kamu mengatakan ini?" Qiyu Qiantu bingung. "Tadi malam, sekelompok orang yang dikirim oleh sekte 9 pedang dirampok dan dibunuh oleh tetua Gua Naga Jahat Lao Su. Tentu saja, mereka tidak memenuhi syarat untuk sekte 9 pedang untuk merebut harta abadi kali ini. Jadi begitu, Master Sekte Qiyu datang beberapa saat lebih awal, apakah Anda menemukan jejak harta karun abadi?" Libatian bertanya. "Tuan Li Kui tahu bahwa harta abadi telah datang ke gunung ini, jadi mengapa repot-repot membicarakannya? Siapapun yang dapat memenangkan harta abadi dari dua kekuatan bergantung pada keberuntungan masing-masing." Qiyu Qiantu menanggapi dengan acuh tak acuh. "Hahaha, Master Sekte Qiyu benar." Libatian tertawa 3 kali, tapi tiba-tiba bertepuk tangan dan mana yang melonjak. Sebuah segel besar muncul. Dia berteriak, "Pergi!" Segel besar keluar, dan darah bersinar ke segala arah, berubah menjadi gunung berwarna darah setinggi puluhan kaki, menghancurkan orang-orang dari sekte Gua Hantu. "Master Sekte Qiyu, harta abadi ini, Lao Su pasti mendapatkannya," menyinggung perasaanku. Setelah itu, Libatian memimpin orang-orang ke pegunungan. Master Sekte Qiyu memblokir gunung berwarna darah itu. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. "Sialan!" Tanpa ragu, Qiyu Qiantu memasuki gunung bersama anak buah dan kudanya setelah memblokir gunung berdarah itu. Kedua kekuatan tersebut memasuki gunung Feixian, mencari jejak harta karun peri mulai dari kaki gunung hingga puncak gunung. Segera, mereka menemukan puncak gunung, menemukan reruntuhan kuil di depan. Libatian menemukannya lebih dulu, diikuti oleh Qiyu Qiantu. Mereka telah mencari di seluruh gunung Feixian, tetapi masih belum menemukan harta karun peri. Tidak ada keraguan bahwa harta abadi ini pasti ada di reruntuhan kuil ini. Bab 11, Anak Baik. Pagi-pagi sekali, matahari terbit. Chen Chang'an menyenandungkan sedikit lagu cinta dan mandi air panas di kuil. Di luar kuil, Ling Baur sedang duduk di depan kompor buatannya, dengan sungguh-sungguh mengipasi angin dan merebus daging kaki harimau, mengeluarkan suara berderak saat kayu terbakar. Di sebelahnya, rumput ekor anjing bergoyang tertiup angin. Suara air mendidih terus terdengar di dalam panci, dan aroma daging yang kuat terus meresap, menyebabkan mata Ling Baur bersinar dengan bintang, dan dia menelannya dari waktu ke waktu. Dia berkata kepada rumput ekor anjing di sampingnya, "Ekor kecil, daging harimau iblis ini harum sekali saat direbus." Little Tail memahami kata-kata Ling Baur dan langsung mengangguk. "Sayang sekali, kamu belum berubah bentuk, kamu tidak bisa makan daging yang direbus dengan iblis inti emas." Ling Baoer tersenyum dengan ekspresi schadenfreude. "Ling Baoer, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana dengan Li Xiao dan yang lainnya?" Tiba-tiba, suara pertanyaan dingin terdengar. 3 Linghong datang ke kuil abadi, dan 3 Libatianlah yang datang lebih dulu. Terutama Libatian, wajahnya semakin jelek. Ling Baur ini adalah putri dari Master Sekte dari Sekte 9 Pedang. Bukankah itu telah ditangkap oleh Tetua Agung Li Xiao dan dibawa kembali ke Gua Naga Jahat, siap menggunakannya untuk mengancam Ling Qingshan, Master Sekte dari Sekte 9 Pedang di masa depan? Kenapa dia ada di sini?
Kemunculan tiba-tiba Li Batian dan ketiga orangnya mengejutkan Ling Baur. Apalagi melihat tampang keji ketiga orang ini, wajah cantik Ling Baur menjadi pucat. Dengan suara, dia menghentakkan kakinya dan berlari menuju kuil sambil berteriak di saat yang bersamaan. Tuan-tuan, tuan-tuan, ini tidak baik, ini tidak baik. Orang-orang dari Gua Naga Jahat ada di sini untuk membalas dendam. Segera, Ling Baur berteriak panik lagi dari kuil, dan kemudian berlari keluar kuil dengan kedua tangan ditutup matanya. Secara tidak sengaja, melewati ambang pintu. Ledakan, Ling Baur, yang matanya ditutup, jatuh dengan punggung menghadap ke langit. Li Batian, wah, sakit. Ling Baoer bangkit dengan perasaan sedih. Tapi memikirkan apa yang dilihatnya di kuil, wajah cantik Ling Baoer memerah. Ling Baoer, Li Xiao ada di kuil, biarkan dia keluar. Wajah Li Batian muram dan jelek. Dengan kekuatan Li Xiao, Ling Baoer lolos begitu saja. Ini pasti Li Xiao yang membawanya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah harta peri ini telah direnggut oleh Li Xiao. Ling Baoer cemberut dan tidak menjawabnya. Li Batian di depannya, dia tahu, adalah penguasa Gua Naga Jahat, dan budidayanya berada di alam yang sama dengan ayahnya. Tentu saja, meski kuat, ia jelas bukan lawan dari sang master. Tuan, apakah kamu berpakaian? Orang-orang dari Gua Naga Jahat ada di sini untuk membalas dendam. Ling Baoer berteriak sambil bergerak menuju kuil. Li Batian mengerutkan kening. Kata-kata Ling Baoer, bukankah Li Xiao yang ada di kuil ini? Di saat yang sama, Qiu Qiantu juga membawa orang-orang dari sekte kerangka hantu ke tempat ini. Ekspresi Ling Baoer menjadi sedikit malu-malu. Tuan, cepat keluar. Gua Naga Jahat juga telah memindahkan tentara penyelamat. Adegan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Ling Baoer. Ling Baoer merasa cemas dan khawatir. Di sini, ketika Qiu Qiantu membawa orang ke sini, dia segera merasakan perubahan di kuil abadi di depannya, dan pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk mengecil. Saya melihat rumput roh tumbuh di luar kuil abadi, terutama pohon limau, yang memiliki pesona spiritual dan vitalitas yang agung. Tanpa diduga, ada harta karun di Gunung Feixian, yang mengejutkan Qiu Qiantu. Itulah inti rumput roh. Tiba-tiba, Qiu Qiantu tersentak dan melihat rumput ekor anjing itu. Go Wei kau pemalu. Menghadapi aura para biksu ini, dia begitu ketakutan sehingga dia lari dan bersembunyi di belakang Ling Baoer. Mata Qiu Qiantu panas, dan dia membuat keputusan di dalam hatinya. Rumput spiritual berubah menjadi monster, tanah harta karun ini harus berada di atas peringkat kelima, dan seluruh Gunung Feixian harus dipindahkan kembali ke sekte kerangka hantu. Di sampingnya, mana Li Batian meledak, mematikan, sekte Master Qiu, tanah harta karun ini adalah yang pertama milik Laozi, semuanya milik Laozi, keluar. Qiu Qiantu tidak mau kalah, mana yang melonjak seperti laut, dan tekanannya seperti gunung, memenuhi langit dan bumi, dan berteriak dengan dingin. Li Batian, kamu tidak berhak memutuskan milik siapa harta karun ini. Tepat ketika kekuatan Gua Naga Jahat dan sekte kerangka hantu sedang berkonfrontasi, air dan api tidak cocok. Suara malas terdengar dari kuil. Milik siapa tanah harta karun ini? Bukankah kamu bertanya kepada pemilik tanah harta karun itu? Kedua kekuatan itu memandang kuil abadi pada saat yang bersamaan. Jika mereka ingin mengambil tanah harta karun ini sebagai milik mereka, mereka harus melihat di mana tempat sucinya. Ling Baoer menghela nafas lega, tuannya akhirnya keluar. Mengenakan jubah Tao yang longgar, Chen Chang'an berjalan keluar dari kuil abadi. Jubah ini adalah kostum unik keturunan sekte panjang umur, dan Chen Chang'an biasanya tidak berani memakainya.
Tapi sekarang berbeda. Chen Chang'an memiliki sistem domain tak terkalahkan, jadi tentu saja dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Tuan, kamu keluar. Ling Baur berlari ke belakang Chen Chang'an dengan ekor kecilnya dan hendak bersembunyi. Tangan kanan Chen Chang'an langsung menekan kepala kecil Ling Baur. Biarkan kamu menunggu di luar dengan jujur, siapa yang mengizinkanmu masuk? Ling Bao'er tersipu dan berkata dengan lemah, Tuan, saya lupa. Jari telunjuknya menjentikkan kepala Ling Baor, lain kali jika kamu tidak menurut, aku tidak ingin kamu menjadi guru. Ayam Ling Baor mematuk nasi. Bab 12, menekan basis budidaya, semua orang tercengang. Saya pikir itu sakral, tapi ternyata itu adalah orang biasa. Li Batian mencibir. Qiu Qiantu memandangnya dengan acuh tak acuh, dia memang orang biasa. Ling Baor tidak puas, dan berkata dengan bangga, Tuan Guru bukanlah orang biasa. Li Xiao mati di tangan Tuan Guru, saya menyarankan Anda untuk segera melarikan diri. Sayangnya, setelah dia selesai berbicara, dia memakan bagian lain dari otak Chen Chang'an. Oh, Tuan, Anda memukul seseorang lagi. Chen Chang'an benci karena besi tidak efektif. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bodoh. Anda harus tahu bahwa ini semua adalah nilai domain yang hidup. Bagaimana jika Anda takut? Qiu Qiantu mengerutkan kening, dan dia menatap Chen Chang'an. Biasa-biasa saja, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah orang biasa. Hanya mengandalkan dia bisa membunuh Li Xiao dari alam inti emas, aku tidak percaya. Chen Chang'an terkekeh, kamu benar, bos ini, bagaimana aku bisa membunuh Li Xiao itu semua adalah anak-anak yang bodoh dan berbicara omong kosong. Ling Bao'er di belakangnya cemberut, aku bukan anak kecil. Tuannya adalah pembohong besar, berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Ling Bao'er, di mana Li Xiao? Bisakah harta peri ada di tangannya? Li Batian tidak suka berbicara omong kosong dengan Chen Chang'an dan bertanya pada Ling Baor. Ling Bao'er berkedip, tapi tidak menjawab. Chen Chang'an menjawab, Li Xiao sedang beristirahat di kuil, dan tentu saja harta peri juga ada di tangannya. Ling Baor mendengarkan dan cemberut lagi. Tuannya pembohong, Li Xiao jelas sudah mati, dan mayatnya telah menjadi makanan bagi bunga dan tanaman di luar kuil. Li Batian tertawa, tapi dia tidak menyadarinya. Dia tidak percaya bahwa Chen Chang'an berani menipunya. Orang itu, Li Xiao, melakukan pekerjaannya dengan baik. Ketika Qiu Qiantu mendengar ini, wajahnya muram. Brengsek, masih terlambat. Sekte Master Qiu, kembalilah ke sekte hantu Anda. Hahaha, ayo, masuk ke kuil. Li Batian melambaikan tangannya dan berjalan menuju kuil bersama kedua tetua. Chen Chang'an memandang Qiu Qiantu dan yang lainnya yang berada beberapa meter dari wilayah kekuasaannya yang tak terkalahkan. Apakah kamu tidak datang untuk melihat harta karun peri itu? Wajah Qiu Qiantu jelek dan dia tetap diam. Dia tidak menyangka Gua Naga Jahat adalah yang pertama mengirim Li Xiao, dan bersama Li Xiao, sekarang ada 4 pembudidaya jindan di Gua Naga Jahat. Di sisinya, hanya ada 3 orang penggarap jindan, dan yang lainnya adalah penggarap pembangun pondasi. Harta abadi telah jatuh ke tangan Gua Naga Jahat, dan tidak mudah untuk memperjuangkannya lagi dari Li Batian. Tapi hati Qiu Qiantu sangat tidak rela. Harta karun abadi sudah dekat, setelah dibawa kembali ke Gua Naga Jahat, mustahil untuk menangkapnya lagi. Apakah kamu menyerah begitu saja? Chen Chang'an diam-diam mengatakan itu sangat disayangkan. Jika orang-orang dari sekte hantu tidak masuk ke alamnya yang tak terkalahkan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba, Qiu Qiantu memberi perintah. Bagaimanapun caranya,
menangkan harta peri. Mana melonjak dan berubah menjadi angin hitam, dan Kyukianto memimpin orang-orang ke kuil. Sudut mulut Chen Chang'an terangkat, ikannya ketagihan. Tuan, ikan apa? Bukankah kedua kelompok orang ini hanya memancing? Ling Baur menggelengkan kepalanya, tapi tidak mengerti. Baik Li Batian dan Kyukianto memasuki alam tak terkalahkannya, jadi Chen Chang'an tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Dia berjalan ke kompor, mencium aroma daging dari panci, dan menelannya. Baoer, kemampuan memasakmu bagus. Ling Baoer tersenyum dan memeluk lengan Chen Chang'an dengan genit. Tuan, keahlian murid yang baik pasti bagus. Saya akan memasakkanmu makanan lezat setiap hari. Mulai sekarang. Chen Chang'an sedikit mati rasa, menatap Ling Baor. Tidak ada yang sopan, baik pengkhianat atau pencuri, apa yang kamu inginkan? Tuan, Anda sangat kuat, bisakah Anda membalaskan dendam murid baik Anda? Tadi malam, Ling Baor mengikuti murid-murid dari Sekte Sembilan Pedang untuk menemukan harta karun peri, tapi kecuali dia, semua murid lainnya mati di tangan Li Xiao. Meskipun dia membunuh Li Xiao, Li Ba yang jenius ini adalah pelakunya. Tentu saja Ling Baor ingin membunuh Li Batian dan beberapa orang lainnya untuk membalaskan dendam murid-muridnya yang telah meninggal. Tapi kekuatannya terlalu lemah, dan dia hanya bisa menaruh harapannya pada Chen Chang'an. Balas dendam adalah hal terbaik yang dilakukan dengan tanganmu sendiri, tentu saja. Apa? Ling Baoer berkata dengan takut-takut, Tuan, itu adalah orang yang paling berkuasa di Jindan. Saya tidak tahu tahun dan bulan berapa saya bisa membalas dendam. Begitu kata-kata itu selesai, Li Batian dan Kyukianto sudah keluar dari kuil abadi. Wajah mereka suram dan jelek, dan penuh niat membunuh. Mereka mencari ke seluruh kuil abadi, tetapi tidak dapat menemukan Li Xiao. Harta abadi, bahkan lebih banyak lagi yang tidak ditemukan. Berpikir dengan jari kakinya, dia tahu bahwa Chen Chang'an berbohong kepada mereka. Brengsek, beraninya orang biasa menipu mereka. Li Batian ingin memenggal kepalanya. Meskipun Kyukianto kesal dengan Chen Chang'an, dia merasa lega. Selama harta abadi tidak jatuh ke tangan Li Batian, masih ada peluang untuk memperjuangkannya. Li Batian memelototi Chen Chang'an dan berteriak, sial, berani berbohong padaku, aku akan membuka tutup kepalamu dan membuat urinoir sekarang. Ling Baor ketakutan, dan dengan cepat bersembunyi di belakang Chen Chang'an, tetapi ditarik oleh Chen Chang'an yang tersenyum. Baoer, apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Angsa, tuan-tuan, selir juga ingin, tapi tidak bisa. Ling Baor ingin menangis tanpa air mata. Membalas dendam berarti mendekati kematian. Itu belum tentu benar. Apakah kamu tidak percaya pada tuanmu yang tampan dan tampan? Ling Baoer cemberut, Tuan, tetapi mereka hanyalah sampah dari alam pendirian yayasan. Masalah kecil ini, kamu adalah sampah dari alam pendirian yayasan, jadi mereka adalah sampah dari alam pemurnian Qi. Chen Chang'an tersenyum dan menjentikkan jarinya dengan pukulan. Ah, basis kultivasiku. Diiringi suara ratapan Li Batian. Li Batian dan dua tetua gua naga jahat, basis budidaya mereka tiba-tiba ditekan oleh teror yang tidak dapat dijelaskan, dan mereka ditekan dari alam inti emas ke alam pemurnian Qi. Ketiga Li Batian tercengang. Kelompok Kyukianto tercengang. Ling Baor juga tercengang.